Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Farkana. Saya mengajar mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 104 Jakarta. Pada saat ini, saya menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 program studi pendidikan ekonomi di LPTK Universitas Syah Kuala Banda Aceh dengan nomor peserta 2023 2170 38. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melakukan UKIN atau uji kinerja praktek pembelajaran kelas 10 dengan materi sistem pembayaran. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian? Baik, Bu. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita memulai materi pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Siti, disiapkan. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saya ingin mengecek absensi kehadiran. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sekretaris Nadia? Alia dan Melinda. Keterangannya apa? Dua-duanya sakit. Oke, terima kasih. Sudah siap untuk belajar? Coba dilihat, ada sampah tidak? Nadia, ada sampah di bawah? Ya. Oke, sebelum kita memulai materi pelajaran hari ini, saya ingin review tentang materi sebelumnya nih, yaitu tentang pasar dan aktivitas ekonomi. Nah, siapa yang masih ingat aktivitas ekonomi itu ada berapa? Ya, Intan? Ya? Aktivitas ekonomi ada 3, produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi apa? Produksi adalah Kegiatan menghasilkan suatu barang. Kalau distribusi, Intan? Kegiatan menyalurkan barang. Yang satu lagi, konsumsi? Oke, kegiatan mengurangi daya guna suatu barang. Sudah ingat? Sudah, Bu. Oke. Sekarang saya materi hari ini mengenai sistem pembayaran, ya. Nah, ini adalah kalimat motivasinya. Sebelum kita memulai materi, saya ingin memberikan motivasi dulu nih untuk kalian. Dari Imam Syafi'i, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Jadi kalian jangan bosan untuk belajar ya. Kalian harus rajin belajar agar kalian menjadi pintar. Paham? Nah, untuk materi kita kali ini adalah tujuan pembelajarannya.
Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep sistem pembayaran dan uang sebagai alat pembayaran. Jadi tujuannya kalian harus dapat menjelaskan konsep sistem pembayaran dan uang sebagai alat pembayaran. Berikut motivasi pembelajarannya. Peserta didik diharapkan dapat termotivasi untuk mengaplikasikan pembayaran non-tunai dalam kehidupan sehari-hari dan juga dapat mencegah dari perilaku korupsi. Jadi dari pembelajaran ini diharapkan kalian mulai beralih nih dari pembayaran yang biasanya tunai beralih menjadi non-tunai. Tujuannya apa? Karena pembayaran non-tunai dapat mencegah dari perilaku korupsi. Inilah motivasi pembelajaran hari ini, ya. Dalam kurikulum Merdeka ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua nih, saya tanya nih, Dito, yang kedua apa Dito? Berkebinekaan global. Yang ketiga? Bergotong royong. Yang keempat? Yang kelima? Dan yang terakhir? Oke. Nah, di sini kan tadi kan ada yang namanya berkebinekaan global. Sekarang mari kita nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan berdiri dulu semuanya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya ada pertanyaan pemantik. Ya, yang pertama, apakah kalian pernah melakukan pembayaran secara non-tunai? Siapa yang sudah pernah? Najla pernah? Pernah apa? Oh, menggunakan dana. Untuk apa? Hah? Transaksi apa nih? Belanja online? Oh iya, belanja online. Siapa lagi yang pernah? Ciko pernah? Boleh? Ya? Marcel? Apa? Pakai kartu ATM. Ya, pernah. Marcel pernah. Untuk belanja. Apa lagi? Kartu debit pernah juga? Kartu kredit bisa non tunai, yang jelas tidak langsung menggunakan uang. Lalu menurut kalian mana yang lebih nyaman dalam melakukan transaksi pembayaran, secara tunai apa non tunai? Enakan mana? Tunai apa non tunai? Non tunai. Cuman modal pakai handphone, ya kan? Bisa langsung masukkan PIN transaksi atau gesek kartu bisa langsung transaksi. Jadi tidak perlu bawa uang cash, ya. Ikut adalah video pembelajarannya. Silakan disimak dulu ya. Money is everything. Ungkapan itu sangatlah mencerminkan betapa uang sangatlah dibutuhkan oleh banyak orang. Orang-orang bekerja siang malam untuk mendapatkan lembaran-lembaran uang. Tapi, tahu nggak sih sejarah dan asal-usul dari uang itu sendiri?
Maka dari itu, kamu harus tahu. Sebuah benda tak akan tercipta dengan sendirinya. Begitu juga dengan uang. Banyak proses yang dilalui sehingga uang itu dapat tercipta. Pada awalnya, manusia belum mengenal kegiatan tukar-menukar. Karena dahulu setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Oke, dengan menonton video tadi sudah ada gambaran ya mengenai sejarah uang. Nah, berikut adalah pengertian mengenai sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Ini adalah pengertian dari sistem pembayaran. Fungsi uang. Fungsi uang itu dibedakan menjadi fungsi asli, fungsi turunan. Nah, fungsi asli yang pertama sebagai alat tukar. Ini contohnya apa? Siapa yang bisa? Fungsi uang sebagai alat tukar. Fungsi uang yang pertama fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli dibagi dua, yaitu sebagai alat tukar dan alat satuan hitung. Sebagai alat tukar, apa maksudnya? Siapa yang bisa jawab? Ya, Nakita? Ya? Oh, jadi petani menjual padinya, lalu dia mendapatkan uangnya dia beli untuk membeli cangkul. Itu adalah contoh dari alat tukar ya, uang berfungsi sebagai alat tukar. Petani menjual hasil pertaniannya, lalu dia mendapatkan uang tersebut dia beli untuk membeli cangkul. Kalau alat satuan hitung, apa contohnya? Contohnya kayak misalnya kita beli pulpen, ya, pasti ada bedanya kayak sama beli barang lain kayak ya. buku. Misalnya pulpen 3.000 tapi buku bisa dari 5.000. Oke, kalau alat satuan hitung, pulpen harganya 3.000, buku harganya 5.000. Jadi itu adalah satuan hitung, ada harganya. Paham? Fungsi uang sebagai fungsi turunan. Yang pertama, standar pembayaran yang ditunda. Siapa yang bisa memberikan contohnya? Saya, Bu. Ya? Contoh standar pembayaran yang Tunda? yaitu seperti gaji pegawai yang diberikan setelah bekerja selama 1 bulan. Gaji pegawai yang diberikan setelah bekerja selama 1 bulan. Iya, itu adalah standar pembayaran yang ditunda. Dia kerja dulu baru dibayar. Sebagai alat penyimpan kekayaan, siapa yang mau jawab? Ya, Jalal? Manusia menyimpan uang untuk kebutuhan di masa depan. Iya. Alat penyimpan kekayaan itu maksudnya manusia menyimpan uang, dia menabung untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Alat pengalih nilai atau kekayaan. Ya, Dimas? Contohnya seseorang yang sudah berbeda tugas, dia menjual rumahnya yang ada di Jakarta dan membeli rumahnya yang terdapat di Makassar ke tempat bekerja yang baru. Oke, jadi dia punya rumah di Jakarta, lalu dia jual karena dia harus pindah tugas. Dia beli rumah baru di tempat dia bertugas. Jadi kekayaannya dia alihkan dari Jakarta ke tempat pindah tugas yang baru di Makassar. Jadi dialihkan dari Jakarta ke Makassar. Sampai sini paham? Syarat-syarat uang yang pertama. Ya? Yang pertama syarat uang mudah dibawa. Maksudnya apa? Ciko mau jawab? Ya? Uang itu harus mudah dibawa kemana saja, tidak merepotkan. Yang kedua, tahan lama. Maksudnya apa? Iya, Najla? Maksudnya tidak gampang rusak, jadi bisa dibawa sembarangan. Aman gitu ya, awet gitu ya, tidak gampang rusak. Yang ketiga, dapat dipecah. Maksud dapat dipecah?
Uang 10.000 dapat dipecah menjadi 2 lembar 5.000-an. Iya. Terus uang 10.000 juga dapat dipecah jadi uang lembar 1.000-an sebanyak 10 buah. Oke. Mudah disimpan. Ya, Lip? Disimpan di mana saja. Di mana saja dia tidak repot untuk menyimpannya, iya. Lalu tidak mudah dipalsukan. Ya, Alif lagi? Uang tidak mudah dipalsukan karena memiliki ciri khusus. Ciri khusus, iya. Dia harus ada apa sih namanya? Ininya ya, benang emasnya ya, salah satunya. Jadi agar tidak mudah dipalsukan. Diterima umum. Ya, Wahyu? Harus dapat diterima oleh orang banyak. Lalu nilai yang stabil. Ya? Nilainya tidak mudah berubah. Nilainya tidak mudah berubah. Jadi dia harus stabil, tidak gampang tiba-tiba anjlok atau tiba-tiba naik. Syarat psikologis siapa yang bisa ya? Uang harus dapat memuaskan keinginan seseorang. Iya. Uang harus dapat memuaskan keinginan seseorang. Itu adalah maksud uang sebagai syarat psikologis. Paham? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini sekarang mengenai alat pembayaran non tunai. Merupakan metode pembayaran atas barang dan jasa yang tidak melibatkan pertukaran uang tunai, ya. Itu adalah pembayaran non tunai. Pembayaran non tunai apa aja sih? Ya? Boleh? Kartu kredit, betul. Ya? E-money? Kartu debit, Dana bisa juga ya, GoPay, OVO, pokoknya yang tidak melibatkan uang tunai. Nah, di sini ada 2 arus proses transaksi non tunai. Yang pertama kredit transfer, yang kedua debit transfer. Kalau kredit transfer, saya mau tanya nih, yang menerima uang yang mana? Kredit atau debit? Ada uang masuk ke rekening kalian, debit atau kredit? Hah? Kredit. Kalau ada uang masuk ke rekening kalian, kredit. Tapi kalau ada uang keluar, debit. Ya, itu adalah 2 arus proses transaksi non tunai, debit dan kredit. Kredit uang masuk, debit uang keluar. Nah, ini adalah jenis media pembayaran non tunai. Jenis media pembayaran non tunai itu ada 3. Elektronik, kertas, kartu. Tadi Marcel udah bilang tuh beberapa yang dari elektronik dan kartu. Ya, sekarang saya mau pilah-pilah lagi. Kalau elektronik itu apa contohnya? Ya? Ada SMS banking, ada transfer kredit, sama sistem clearing. Oke, betul. Bisa m-banking, transfer, clearing. Itu adalah contoh yang elektronik. Kalau kertas, ya? Ada Cek, nota kredit, nota debit. Bagus. Kartu, contoh media pembayaran non tunai dari kartu apa, Marcel? Kartu kredit, kartu ATM, kartu debit. Oke, bagus Marcel. Nah, ini saya ingin memberikan studi kasus ya. Tadi kan materi sudah saya kasih. Sekarang saya ingin memberikan studi kasus. Kalian tonton dulu untuk dipelajari. Coba dilihat studi kasusnya.
Mendengar cerita itu, ternyata ada satu isu besar yang bersembunyi di baliknya, yaitu korupsi. Ya, sebuah kata yang sangat terkenal. Saat kecil, kita pasti udah tahu dan sering dengar kata-kata ini. Dan semua pasti tahu kalau sesuatu yang buruk akan mengikuti bagi siapa saja yang tergoda melakukannya. Sayangnya, inilah yang kemudian menjadi penyebab kurang pesatnya pembangunan di negara kita, Indonesia. Karena percaya nggak percaya dengan uang yang hilang akibat korupsi, banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa membangun jalan tol, rumah sakit standar internasional, dan tentu saja 8 miliar porsi bakso buat tiap orang di dunia. Tapi dibandingkan itu semua, kerugian paling besar justru datang dari rakyat yang tidak percaya pada pemerintahan negaranya. Kenapa bisa begitu? Jadi dengan ketidakadilan di depan hukum dan kemiskinan yang tidak kunjung teratasi, masyarakat akan bersifat skeptis dengan segala peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh para pejabat kita. Oke, tapi tenang dulu. Untungnya ada cara ampuh yang sederhana buat mengatasi itu semua, yaitu dengan mengawasi aliran dana negara dan mendukung lembaga-lembaga anti korupsi. Semuanya hanya untuk membentuk pemerintahan yang lebih akuntabel. Karena intinya menjadi terbuka adalah solusinya. Kalau memang bersih, kenapa harus risih? Oke. Nah, saya akan membagi kalian menjadi 4 grup. Ya, satu grupnya berisi 5 siswa atau 6 siswa. Nanti kalian buat kelompok, bisa didorong bangkunya untuk menyelesaikan pertanyaan yang terkait masalah yang akan diselesaikan. Yang pertama, apa yang menyebabkan terjadinya masalah tersebut? Ya. Yang kedua, mengapa masalah tersebut dapat terjadi? Masalah tersebut adalah korupsi. Lalu, menurut kalian, apa solusi yang dapat diambil agar masalah tersebut tidak terulangi lagi pada saat sekarang ini? Paham? Silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya. 1, 2, 3, 4, 5. 1 orang ke sana, 5 sana, 5. Sisanya gabung ke grupnya Nadia. Ya, Dimas geser. Lalu Nakita geser. Lalu Adel geser. Ya. Jadi kelompoknya Nadia 6 ya, sisanya 5 berkumpul. Diatur bangkunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Sutina Solihah, saya Miriam Najla Mutia. Saya Miguel Pasilino. Kami di sini akan mempresentasikan jawaban dari studi kasus tentang korupsi. Jadi yang pertama ada kolom hasil diskusi kami, yaitu uraian hasil diskusi. Korupsi adalah suatu tindak jujur atau curang demi keuntungan pribadi. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara.
Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatkan kemiskinan. Faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Permasalahannya itu kasus tindak pidana korupsi yang menjadi tradisi di kalangan masyarakat Indonesia. Korupsi adalah semua yang memiliki keterkaitan terhadap tindakan yang diancam dengan sanksi yang telah diatur dalam undang-undang. Yang ketiga ada solusi. Solusinya yang pertama, kegiatan transaksi di Indonesia lebih banyak menggunakan sistem pembayaran non tunai supaya semua kegiatan transaksi terekam atau terdata dengan terperinci. Kedua, memperbaiki sistem dan memantau pengaduan masyarakat. Yang ketiga, pelaporan kartu pribadi pemegang kekuasaan dan fungsi publik. Keempat, ada kesimpulan tindak pidana korupsi dapat dicegah dengan melakukan sistem pembayaran non tunai, kertas, kartu elektronik, sehingga lebih mudah. Oke. Jadi yang menyebabkan terjadinya masalah adalah masalah korupsi, ya. Itu tadi ada yang menyebabkan terjadi masalah korupsi itu karena adanya keserakahan. Adanya keserakahan menurut kelompok mereka, ya. Yang menyebabkan terjadinya masalah korupsi adalah keserakahan, lalu mencari kesempatan, lalu memenuhi kebutuhan dan pengungkapan. untuk memenuhi kebutuhan. Lalu mengapa masalah tersebut dapat terjadi? Kenapa sih bisa adanya korupsi? Menurut kalian apa? Karena ada celah, ya mungkin. Karena ada celah, ya. Menurut kelompok mereka nih, kelompok 2, karena ada celah. Lalu Solusinya kita dapat menggunakan non tunai, jadi dapat terdata. Apa lagi? Agar terdata, itu aja. Apakah ada tambahan untuk solusinya? Memperbaiki hukum undang-undang tindakan korupsi, ya. Oke, kelompok lain ada pertanyaan? Ya, Nadia, silakan berdiri. Saya Nadia Sofia, perwakilan dari kelompok 1, ingin bertanya, apa ya dampak dari korupsi bagi masyarakat? Coba diulangi pertanyaannya, Nadia. Apa dampak dari korupsi bagi masyarakat? Apa dampak korupsi bagi masyarakat? Pertama itu meningkatkan kemiskinan. Terus ada menghambatnya pembangunan. Meningkatkan kemiskinan, lalu menghambat pembangunan. Ada lagi menurut kalian? Sudah cukup. Apakah sudah cukup, Nadia? Ya, ada lagi yang mau bertanya? Dipresentasikan hasil diskusi kalian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, perkenalan korupsi. Perkenalkan diri dulu, Nadia. Saya anak Putri Susana. Namanya ini ya. Saya Mas Abdul. Jadi di sini kita belajar tentang definisi korupsi. Definisi korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan. 2. Rendahnya sanksi dan penegakan hukum yang terjadi akibat kurangnya efektivitas sanksi dan penanganan hukum terhadap pelaku korupsi merupakan permasalahan serius. Terima kasih, Mas, untuk kelompok. Ya, silakan duduk kembali. Nah, silakan perhatikan ya, dari diskusi yang sudah kita lakukan nih, kita ambil kesimpulannya. Menurut kalian ya, apa sih yang menyebabkan terjadinya masalah korupsi? Kira-kira karena keserakahan, apalagi adanya apa? Peluang, adanya keserakahan.
harus diambil agar korupsi tidak terjadi lagi. Menggunakan pembayaran, ya, menggunakan sistem pembayaran yang lebih baik seperti apa? Pembayaran non tunai. Kenapa menggunakan pembayaran non tunai? Non tunai itu lebih terdata. Karena lebih terdata, lebih terrecord, lebih terekam. Jadi semua transaksinya tercatat, ya. Jadi semua transaksi bisa dilacak. Itulah kelebihan dari transaksi non tunai. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah paham ya? Sudah, Bu. Ini adalah pemahaman bermakna dari materi kita hari ini, ya. Pemahamannya adalah kalian dapat memahami bahwa sistem pembayaran yang tepat dapat mencegah tindak korupsi, ya. Dengan sistem pembayaran yang tepat dapat mencegah tindak korupsi. Itulah pemahaman bermakna dari materi kita hari ini, ya. Menurut kalian bagian mana yang sulit dari materi tadi? Ada tidak? Ada nggak materi yang sulit? Tidak ada. Lalu apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Kalau misalnya nih nilainya jelek, kira-kira kamu akan melakukan apa? Belajar lagi, mengulangi materi. Lalu kalau disuruh membuat bintang 1 sampai 5 untuk pembelajaran hari ini, kalian memberi bintang berapa? 10. Bintang 10. Terima kasih ya. Didengarkan untuk materi berikutnya, pertemuan berikutnya kita akan mempelajari bank dan lembaga keuangan lainnya, ya. Sekarang bangkunya tolong dirapikan kembali, angkanya dikumpulkan biar kita bisa siap-siap berdoa. Alhamdulillah materi kita sudah selesai. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, silakan dipimpin berdoanya. Setelah mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama yang dipercaya masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam